Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sigma. Video kali ini saya akan membahas tentang prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran terdiri atas 1. Perencanaan evaluasi 2. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring 3. Pengolahan data dan analisis 4. Pelaporan hasil evaluasi 5. Pemanfaatan hasil evaluasi. Perencanaan evaluasi. Adapun perencanaan evaluasi meliputi 1. Analisis kebutuhan. Melalui analisis kebutuhan, evaluator akan memperoleh kejelasan masalah dalam pembelajaran, sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat atau penentu kebijakan. 2. Merumuskan tujuan penilaian. Tujuan penilaian harus dirumuskan secara jelas dan tegas, serta ditentukan sejak awal, karena menjadi dasar untuk menentukan arah, ruang lingkup materi, jenis atau model, dan karakter alat penilaian. 3. Mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. 4. Menyusun kisi-kisi. Penyusunan kisi-kisi dimaksudkan agar materi penilaian betul-betul representatif dan relevan dengan materi pelajaran yang sudah diberikan oleh guru kepada siswa. Adapun langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal, di sini saya mempunyai sebuah bagan dalam menyusun kisi-kisi soal. Yang pertama, analisis silabus. Langkah kedua, menyusun kisi-kisi. Langkah ketiga, membuat soal. Langkah keempat, menyusun lembar jawaban. Langkah kelima, membuat kunci jawaban. Dan langkah terakhir, menyusun pedoman penskoran. Adapun perencanaan evaluasi selanjutnya yaitu mengembangkan draft instrumen. Pengembangan draft instrumen penilaian merupakan salah satu langkah penting dalam prosedur penilaian. Instrumen penilaian dapat disusun dalam bentuk tes maupun non-tes. Dalam bentuk tes, berarti guru harus membuat soal, sedangkan bentuk non-tes, guru dapat membuat angket, pedoman observasi, pedoman wawancara, studi dokumentasi, dan lain-lain. Selanjutnya, uji coba dan analisis soal. Soal yang baik adalah soal yang sudah mengalami beberapa kali uji coba dan revisi yang didasarkan atas analisis empiris dan analisis rasional. Analisis empiris dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan setiap soal yang digunakan, sedangkan analisis rasional dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan setiap soal. Yang terakhir yang termasuk di dalam perencanaan evaluasi adalah revisi soal. Setelah diuji coba dan dianalisis, kemudian direvisi sesuai dengan proporsi tingkat kesukaran soal dan daya pembeda. Untuk itu, semua hal yang dapat mempengaruhi validitas skor tes haruslah diperhatikan. Adapun prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran selanjutnya yaitu pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi sangat tergantung pada jenis evaluasi yang digunakan. Jenis evaluasi yang digunakan akan mempengaruhi seseorang evaluator dalam menentukan prosedur, metode, instrumen, waktu pelaksanaan, sumber data, dan sebagainya. Yang ketiga, pengolahan data. Dalam pengolahan data, biasanya sering digunakan analisis statistik. Analisis statistik digunakan jika ada data kuantitatif, yaitu data-data yang berbentuk angka-angka. Sedangkan untuk data kualitatif, data yang berbentuk kata-kata, tidak dapat diolah dengan statistik. Yang keempat, pelaporan hasil evaluasi. Semua hasil evaluasi harus dilaporkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti orang tua wali, kepala sekolah, mitra sekolah, siswa itu sendiri,
sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dan prosedur terakhir dalam pengembangan evaluasi pembelajaran yaitu pemanfaatan hasil evaluasi. Adapun pemanfaatan hasil evaluasi yaitu 1. Untuk keperluan laporan pertanggungjawaban, 2. Untuk keperluan seleksi, 3. Untuk keperluan promosi, 4. Untuk keperluan diagnosis, dan yang terakhir untuk memprediksi masa depan siswa. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.